Halo Bray, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama gua Abdul Ergania. Setelah usulkan Anies Baswedan, elektabilitas Nasdem merosot hingga di bawah ambang batas. Survei yang dilakukan Polmetrik Indonesia menyebutkan terjadi penurunan elektabilitas Partai Nasdem hingga di bawah ambang batas parlemen 4%. Dari 5,1% pada survei Polmetrik 11 hingga 20 Maret 2022 kemarin menjadi 3,8%. Setelah mengusung Anies Baswedan sebagai salah satu capres, elektabilitas Nasdem merosot hingga di bawah ambang batas parlemen, ucap Direktur Eksekutif Polmetrik Indonesia, Dendik Rulianto dalam keterangannya. Menurut Dendik, pilihan Nasdem sebetulnya sangat rasional mengingat figur Gubernur Jakarta Anies Baswedan menjadi alternatif bagi sebagian publik di Indonesia. Awalnya, arah dukungan Nasdem kepada Anies memang memberikan insentif elektoral seperti yang tergambar pada tingginya elektabilitas sejak Desember tahun 2021. Akan tetapi, ketika dukungan resmi diberikan oleh Nasdem, elektabilitas partai ini justru mengalami penurunan tajam. Sementara itu, Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, pernah mengusulkan duet Anies Ganjar untuk mengakhiri polarisasi di tengah masyarakat. Akan tetapi, hal itu bergantung pada koalisi yang terbangun dengan partai-partai lain. Terlebih, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih terikat sebagai kader PDI Perjuangan. Posisi unggul elektabilitas partai politik masih ditempati oleh PDI Perjuangan dengan elektabilitas 17,8%. Disusul Gerindra sebesar 12,4%. Selanjutnya terdapat PKB 8,8%, Demokrat 8,5%, Golkar 7,3%, PSI 5,4%, dan PKS 5,1%. Dengan demikian, hanya 7 partai politik yang elektabilitasnya berada di atas ambang batas 4%. Nasdem masih harus membuktikan apakah pencapresan Anies Baswedan tidak mengancam semangat restorasi yang diusung, ucap Dendik. Sejauh ini, partai-partai yang lain belum secara resmi mengajukan nama capres termasuk Koalisi Indonesia Bersatu. Selain Golkar, 2 anggota KIB masih di bawah ambang batas yaitu P3 2,6% dan PAN 1,6%, ucap Dendik. Prediksi terhadap munculnya poros koalisi berangkat dari suara yang diraih pada pemilu tahun 2019 maupun peta dukungan saat ini. Di luar partai-partai tersebut, tersisa partai-partai kecil maupun yang baru dibentuk untuk mengikuti pemilu tahun 2024. Elektabilitas tertinggi masih di kisaran 1%, yaitu Partai Umat 1,4%, Gelora 1,2%, dan Verindo 1,0%. Lainnya adalah Hanura 0,6%, PBB 0,3%, PKPI 0,1%, dan Berkarya 0,1%. Garuda dan Masyumi Ribon nihil dukungan, sedangkan partai-partai lainnya hanya mendapatkan dukungan 0,9%. Di sisi lain, masih terdapat 21,3% yang mengatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Survei Polmetrik Indonesia pada tanggal 16 hingga 21 Juni 2022 terhadap 2.000 responden mewakili 34 provinsi. Metode survei adalah multi-tag random sampling atau acak bertingkat dengan margin of error survei terbesar 2,2% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Gimana Bray? Menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar.